Assalamualaikum, senang rasanya siang ini saya dapat bersua dengan teman-teman di tengah kerinduan berjumpa teman-teman di sekolah. Sebelumnya, mari kita berdoa yang terbaik untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pandemi ini cepat berlalu. Amin. Saya Irma Yanti dari mahasiswi STAI Dr. KH Ejek Mutakin akan berbagi ilmu yang saya dapat dari hasil seminar saya di Ramadan kali ini oleh salah satu dosen di kampus, yaitu Bapak Haji Ahmad Sulaiman, seorang partner belajar dalam meningkatkan potensi diri atau personal excellence. Tema kita hari ini adalah menjadi pribadi yang lebih baik, sebuah upaya kita untuk membuat diri kita sukses dalam menjalani kehidupan, dalam mencapai cita-cita, tujuan, impian, visi dan misi yang pada akhirnya kita semua menjadi pribadi yang berhasil. Namun tetap dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang kita istilahkan dengan pribadi sukses dan berkah. Menurut Heraklus menyatakan bahwa tidak ada yang permanen selain perubahan. Perubahan merupakan progres, perubahan, pergeseran, pengurangan, penjumlahan, pembagian, eksponensial, berpindah tempat, dinamis, dan seterusnya. Sebagai contoh misalnya, gadget yang kita pegang misalnya sudah berubah. Dahulu Nokia begitu terkenal menguasai pasar. Hampir semua orang mengenalnya. Namun kini kemasyhuran Nokia telah tergantikan. Lain misalnya adalah kereta api, pesawat, dan lain sebagainya. Dan bahkan hari ini dengan hadirnya internet telah merubah beberapa metode bisnis dan cara pandang dalam menjalani kehidupan. Ini misalnya, di antara kita, siapa yang tidak mengenal ojek online? Hampir setiap hari kita melihatnya. Moda transportasi inilah merupakan salah satu contoh yang memanfaatkan media dalam jaringan, daring, atau online atau internet. Lalu ini belanja online. Dahulu kita belum pernah membayangkan bisa belanja dari rumah. Sekarang sambil mode rebahan pun bisa. Produk yang dijual pun beragam. Hampir semua produk ada di marketplace online. Metode ini pun menggunakan fasilitas internet. Berikut teman-teman video ilustrasi dampak internet. Selamat menyaksikan. Bahkan dokter pun sekarang ada aplikasinya. Jika kita menyikapi dengan bijak, kita akan dapat mengatasi keadaan. Tapi bagaimana jika sebaliknya kita berpikir negatif, bahkan menolak perubahan? Apa jadinya kita? Internet akan menggilas kita semua. Kenapa demikian? Robot akan menggantikan kita semua. Kehadirannya akan meminimalisir kehadiran kita. Nah, agar kita tidak tergilas zaman dan kalah dalam persaingan, maka wajib bertumbuh dan berkembang, menyiapkan diri. Bertumbuh dan berkembang ini tentu ke arah yang lebih baik. Coba renungkan teman-teman semua, perubahan baik apa yang telah terjadi pada diri kita dibandingkan kemarin. Sudahkah kita melakukan hal baik yang lebih hari ini? Apa hal baik esok yang akan kita lakukan? Jadilah generasi yang selalu positif. Teman-teman dapat menggunakan prinsip now ini.
Pertama, never ending improvement. Tidak berhenti mengembangkan diri, baca buku, ikut pelatihan, menulis, meneliti, dan lain-lain. Dalam Al-Quran disebutkan, Allah akan meninggikan derajat kita bila kita beriman dan berilmu. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Iman dan ilmu itu kuncinya. Allah telah menciptakan kita sebagai makhluk yang sempurna dengan sejumlah potensi yang dimiliki. Kewajiban kita untuk meningkatkannya, selalu belajar dimanapun dan kapanpun. Kedua, open feedbacks. Terbuka dalam menerima saran pengembangan diri. Kenapa demikian? Karena orang lain adalah cermin terbaik bagi diri kita. Musuh adalah teman sejati dalam kebaikan. Karenanya kita jadi berbenah dan menyiapkan diri. Carilah partner terbaik untuk dimintai saran dan pendapat. Carilah guru terbaik, sahabat terbaik yang saling memberi masukan dan nasihat. Dalam surat Al-Asr pun kita akan merugi bila kita tidak melakukan 4 hal ini. Yang pertama, beriman. Yang kedua, beramal soleh. Yang ketiga, menasihati dalam kebaikan. Dan yang keempat, menasihati dalam kesabaran. Poin yang ketiga adalah willing to create impact. Berkeinginan kuat untuk memberikan dampak positif perubahan pada orang lain. Dalam hadis disebutkan, khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Kita tergantung satu sama lain dengan orang lain. Bergantungnya kita pada orang lain harus dalam konteks saling membantu, tolong-menolong yang mengandung kemanfaatan baik di dalamnya. Maka teruslah beriman, teruslah beramal baik, teruslah saling menasihati dalam kebaikan, teruslah menasihati dalam berbuat kesabaran, dan berpikirlah positif. Teman-teman, boleh disimak dahulu video berikutnya ya.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้
ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Nah, ilustrasi video itu menunjukkan bahwa kebaikan yang kita lakukan akan berbuah kebaikan pada diri kita sendiri. Ibarat kita menabung di bank, kita berikan uangnya ke bank, kita percaya ke bank, kita hanya punya catatan, tapi itu uang siapa? Uang kita. Begitupun kebaikan yang kita tanam, kita beri kepada orang lain, tapi hakikatnya untuk diri kita sendiri. Dan teman-teman, semua itu akan berdampak apabila kita segera mulai melangkah. Apa yang kita bisa beri, berilah. Ide, gagasan, uang, apapun itu. Kepada siapapun yang memerlukannya. Sedekat-dekatnya tujuan tidak akan pernah tertuju bila tak ada langkah nyata. Aksi itu adalah kuncinya. Dan itulah teman-teman sesi sharing kita siang ini. Bila teman-teman tidak memulai untuk melakukannya dan membiasakannya sekarang, kapan lagi? Di Ramadan ini, mari kita semua menjadi pribadi yang lebih baik, tak pernah putus belajar, mencari dan berbagi sharing pengalaman, dan berbuat baik pada siapapun. Saya Irma Yanti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.